makalah yang ke-16 dari sebagian ulama, hukama. Hukama itu dari ulama-ulama ahli hikmah. Disebut hikmah itu ulama-ulama ahli ma'rifat. Hikmah itu ya ilmu hikmah. Hikmah. Dawe ini, anna sya'airul imani arba'ah. Tanda-tandane iman niku papat. Ngaku iman niku negane tandane iki ya imane rada gak pati ketara. Tandane iman ada 4. Artinya 4 perbuatan yang menunjukkan bahwa dia seorang beriman. Siji, at-taqwa. Duh, iman, takwa kan ya. Wong takwa mesti kan iman. Wong iman ya mesti takwa kan koyoke kan ngono mesti ini. Ternyata 2 kalimat ini berbeda. Ya, iman itu pengakuan. Lisan mengakui, hati mengikrarkan, membenarkan, terus jasad anggota badan melakukan. Nilai kan gitu. Ikrarun bil qalbi gitu. Qaulun bil lisan, terus amalun bil arkan. Kan itu. Jadi iman itu sebuah ikrar dalam hati, mentasdik, membenarkan. Hati membenarkan, lisan mengucapkan, anggota melaksanakan. Anggota badan maksudnya. Iku iman. Nah, tandane iman, siji, takwa. Takwa itu adalah wawa fitoati yuradu bihi al-ikhlas. Takwa itu kalau definisi ini, takwa kan biasa disebut nih para khatib Jumat gitu. Melakukan segala perintah, meninggalkan semua larangan. Ikut cara definisi ini. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kalau di sini lebih tajam lagi, lebih spesifik lagi, gitu loh. At-taqwa yang dimaksud di sini adalah ikhlas dalam taat. Taat yang dilakukan itu dilandasi dengan keikhlasan. Itu takwa. Dan ikhlas ku yo neng dinggon neng kitab tasawuf mesti dibagi 3. Wong tingkatane wong iki 3. Awam, khos, khawasul, khawas. Takwa ki engko yo ngono nek 3. Ikhlas yo nek 3, khusyuk yo nek 3. Ya, selalu 3 itu. Awam, khos, khawasul, khawas. Itu ngono ya. Syariat, tarekat, ma'rifat. Dan selalu begitu. Dan saya ingin umpama ikhlasnya wong awam piye? Ya pokoke anggar toh saya gelem salat, yang penting tidak dikasih embel-embel riya, ujub, ya sudah ikhlas itu. Meskipun dalam ketaatannya itu masih ada harapan. Mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Wong salat menunggu sing diangan-angan widodari wae. Kan swarga. Itu pertanyaannya nek kuwi disebut ikhlas sing tenanan. Andai kan Allah enggak menciptakan widodari, berarti dia lak ya ora salat. Kayak ngono to. Iku ikhlase wong awam, ikhlase wong khos beda maneh. Dan begitu selanjutnya. Takwa yang ngono. Takwa ya sing dasar ngono mau, sing penting nek perintah ya dilakoni, nek berupa larangan ditinggal. Permasalahannya sekarang, kadang orang nggak tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Masalahnya di situ. Kadangkala yang benar-benar dilarang malah dilakoni, gitu. Yang diperintah justru malah ditinggal. Atau kadangkala begini, benar-benar itu larangan, tapi justru nilai ini mulai disemukan. Apa namanya zaman akhir ini? Nyoto-nyoto nek perbuatan maksiat, larangan agama, larangan syariat. Tapi kronos berjalan bertahun-tahun, masyarakat melakukan semua itu sehingga dianggap sebagai adat. Nguri-nguri budaya.
Lakone kan ngono. Memang nek budaya iki wis gak kena salah. Nguri-nguri budaya terus gitu. Alasannya kan ngono. Makanya angelnya di situ. Makanya perlunya kita ngaji supaya kita tahu mana yang larangan, mana yang perintah. Sing perintah yo dilakoni, larangan ditinggal. Ngene. Saiki iki serba semu-semu saiki. Saiki nek diarani wong apik jadi wong apik. Wong apik iki yo versi-versi to ya. Macam-macam versi. Enek wong sapa komplek, umpama iki, terus terang ae. Wong sapa komplek. Aturan di situ kan ya sudah orang datang kemana ya dengan pelanggannya, lalu setelah kerja ya sudah bayar. Ini berarti kan juga termasuk disebut pelanggan yang baik. Kan termasuk baik tak? Orang baik tadi. Karena dia ya ngikuti aturan yang ada. Gitu. Baik tapi menurut siapa? Gitu. Iki yo apik, iki wong apik iki. Tapi apik menurut siapa? Gitu. Begitu juga dalam pandangan sisi lain, apik itu menurut sapa kalian. Makanya yang dimaksud takwa, yaitu mau mestine dalam hati, melakukan segala perintah, meninggalkan semua larangan. Ada pula yang mengatakan muhafadzatu adab syariah, memelihara, menjaga adab-adab syariat. Ya pokoknya hukum itu mau, gampangannya syariat itu perintah ya lakonono, nek lupa larangan tinggal. Nggak usah takon kowe oleh apa. Kowe nek tak lakoni kira-kira oleh apa? Nggak usah. Wong ikhlas gak ngono. Pokok iki rupa perintah tak lakoni. Rupa larangan tinggal. Gitu. Ada pula yang mengatakan wakilah wal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Sing dimaksud takwa itu adalah pokoknya mengikuti Nabi. Baik qaulan au fi'lan, perbuatan maupun ucapan. Apa wae sing ditindakake Nabi, apa sing ditindakake Nabi, ya itu kita ikutin. Ya iku sing lebih bagus ya kuwi malahan. Bener kan? Karena apa wae sing diperintah Nabi, diucapkan Nabi, dingendikake Nabi, itulah yang perlu kita tiru, termasuk apa yang ditindakkan Nabi. Tapi kadangkala Nabi juga tidak ngendikake, tidak bersabda, juga tidak melakukan. Tapi Nabi bersikap, entah sikapnya diam atau sikapnya berkomentar, respon. Nah itu berarti juga termasuk hukum, bisa dibuat sebagai hukum. Contoh, Nabi nggak melakukan, Nabi juga nggak pernah mengendikakan, nggak pernah memerintahkan itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah? Setiap kali dia habis sholat, habis wudhu, dia sholat sunat. Ditanya Nabi, loh, memangnya sholat apa yang kamu lakukan, Pak Bilal? Saya sholat 2 rakaat untuk mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk wudhu. Makanya sholat itu disebut sholat disyukril wudhu. Nabi nggak pernah melakukan itu. Tapi karena itu hal yang baik, Nabi, ya sudah, bagus saja. Sing lakoni siapa? Bilal. Termasuk lafaz adzan semua itu sapa? Sehingga Bilal. Tapi Nabi mengiyakan, iya wes, enggak apa-apa. Bahkan di dalam salat subuh ditambahi as-sholatu khairum minan naum. Komentar Nabi, shadaqta wa bararta. Beda? Ya berarti bagus gue. Bagus itu Bilal. Ya kan, Yus? Berarti kan itu namanya ikrar. Ya. Saya ngono ki ya perlu ditiru ngono lho. Ojo kok kalau soal sunnah Nabi, wah pendekar betul. Namanya sunnah Nabi. Mung urusan malam Jumat toh. Angger malam Jumat toh sunnah Rasul. Ya, padahal sunnah Nabi ora kuwi tok. Iki mestine sing perlu ditiru ya iki. Sing dimaksud takwa menurut definisi sebagian ulama, ya toh, yaitu mengikuti Nabi baik ucapan atau perbuatan. Nomor 2 wal khaya'u. Ini tanda iman ya.
Tanda iman ya. Tanda iman yang kedua adalah rasa malu. Malu itu dibagi dua. Ada malu yang memang sifatnya gawan bayi lah, nafsaniyat. Wa huwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufus kulliha kal haya'i min kasfil aurat wal jima'i bainan nas. Jadi menungso iki duweni rasa malu setingko gawan memang. Ada yang rasa malu memang ya sesuai perkembangan. Contoh, ada rasa malu yang memang Allah ciptakan dideleh neng setiap manusia, jiwa manusia. Begitu ini terjadi, maka dengan sendirinya spontan orang merasa malu. Siapapun orangnya. Karena ini fitrah. Contohnya apa? Kebukai aurat. Kebukai aurat. Ini wis dideleh karo Gusti Allah. Makanya begitu orang nek wong lanang kebuka aurat itu sak mono kuwi lah. Nek wong wedok keseluruhan. Iku dengan sendirinya tentu orang akan rasa malu. Enggak usah ditanya dulu, lah sing tulis-tulis ngono kuwi berarti ya enggak usah kuwi sik. Maksudnya iki fitrah manusa sing lumrah ngono. Nek sing ngono kae berarti ora lumrah. Ya. Terus maneh wal jima'u bainan nas. Melakukan hubungan suami istri di tengah banyak orang. Ini secara fitrah tentu orang akan merasa malu dengan sendirinya tanpa ada tendensi apa-apa tetap merasa malu. Karena rasa malu itu diteleh nih Gusti Allah ngono. Ning setiap manusia. Itu jenenge hayaun nafsaniyun. Jadi rasa malu yang memang secara fitrah manusia diteleh nih. Enek maneh rasa malu sing memang ya sesuai kondisi, situasi dan kondisi. Benar. Nek wong wedok iku rasa malu lebih baik. Wong lanang rasa malu, duwe malu lebih baik. Tapi rasa malu ki nek dimiliki wong wedok malah lebih baik. Soalnya nek wong wedok gak duwe rasa malu, wah bahaya nih. Kalau wong wedok wis kehilangan rasa malu nih, wah luar biasa, bahayanya luar biasa. Benar. Enek maneh rasa malu sing sifatnya ya kondisione, contohnya kayak ayamna al mukmina min fi'lil ma'asi khaufan min Allah taala. Orang mukmin merasa malu bila mana melakukan maksiat di hadapan Allah maksudnya. Nah, itu kan karena sudah sesuai perkembangan keimanannya sehingga begitu melakukan maksiat dia timbul rasa malu pada Allah, rasa takut pada Allah. Nah, jadi tanda iman yang kedua adalah rasa malu. Wong nek duwe iman berarti duwe malu. Wa syukru nomor 3. Syukur. Syukur itu artinya ya setidaknya mengucapkan terima kasih atau memuji terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Wa as-sana'u 'alal muhsin. Ini kan? Wa utai syukur iku as-sana'u memuji. Nek wong mbiyen maknane iku ngalembono. Alal muhsini ing atase wong kang gawe bagus. Memuji terhadap orang yang bikin baik. Bidzikri ihsani dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Nah, iku jenenge syukur. Ya minimal ya andaikan kalau kita syukur pada sesama. Setiap kali kita menerima sesuatu nikmat atau pemberian apa saja, setidak-tidaknya kita akan mengucapkan terima kasih yo. Nah, utawa saking terima kasih iki dicerita-ceritane mungkin apik tenan. Aku minggu dikirimi ngene, dikai ini. Jadi kebaikannya itu dicerita-cerita nih. Iku salah satu tanda syukur. Nah, dan kita syukur yang guna Gusti Allah ya apa? Ya sepadha kuwi. Sebutan kebaikannya Allah. Yashkurullaha bi yasna alaihi bi dzikri ihsani alladhi huwa nikmat. Ya kita mengingat kebaikannya Allah. Di mana-mana kita bakase kuwi nikmati Gusti Allah terus saking apik. Iku nek tandane nyukuri nikmati Gusti Allah. Nomor 4 tandane iman adalah
sabar. Ini sabar ini yang susah ini. Wa utai sabar iku takru syakwa ninggal atul-atul. Syakwa itu maknanya mengeluh atau curhat sekarang. Min alamil balwa saking larane cobaan li ghairi ta'ala watul-watul li ghairi ta'ala maring liyane Gusti Allah taala. Jadi dimaksud ini watul-watul atau sambat kepada selain Allah. Ya, sabar adalah meninggalkan wadul-wadul atau bahasa kita tidak curhat, tidak mencurhatkan tentang musibah atau nasib yang dialaminya kepada yang lain. Nek nitane Gusti Allah malah bagus. Umpamane ki lagi butuh tenan. Bocah sekolah wayahe bayar. Terus kredit motor wayahe bayar. Utang wayahe bayar. Bingung kan? Karena ini kebutuhan rumah malah gak enak popo. Curhatan ning Gusti Allah. Lah iku malah apik. Tapi nek curhatan ning kanca ning bolo, niate golek tombo malah le bolo. Kayak ngono. Lah iku malah salah. Artinya gini, di saat Allah memberi kamu begitu saja, baru begitu saja, ya sudah kau ceritakan pada yang lain. Padahal nek dihitung-hitung, ketika kita melakukan dosa, entah itu sembunyi atau terang-terangan, sekalipun Allah nggak pernah menceritakan. Nah, selama kamu tidak bercerita kepada yang lain, Allah menutupi itu. Ya, tapi begitu Allah ngasih kamu, dikasih melarat sitik ini loh, kok wis mbok kandak-kandak nih, wow. Bukan gak adil dong. Makanya itu jenenge ora sabar. Makanya dalam kata lain, al-faqru sirrullah. Kefakiran itu adalah rahasia Allah. Makanya wong dikei melarat fakir niki janjane wong sing dititipi rahasia Gusti Allah. Nah, saya kira dari sekian pada yang hadir ini ya, yang paling miskin yang tuh pikir itu, saya kira orang tentu nggak bisa memprediksi, gini lah. Karena dalam penampilan ini kan gini kan, nggak ada tanda-tanda kepikiran plus. Karena dirahasiakan. Andai kan orang cerita masing-masing, ya tentu akan kelihatan mana yang lebih pikir. Makanya menyembunyikan kepikiran itu tanda-tanda kewalian. Karena itu orang yang mampu menyembunyikan rahasia Allah. Jadi saya ulangi ya, tanda iman ada 4. 1, takwa. Mengaku-ngaku iman pangeran gak tahu takwa, bohong weh. Ngaku iman toh, ibadah yora, perintah ora dilakoni, larangan terjang terus. Iku berarti imane bohong. Kok cocok masuk apa golongane wong-wong ngono kae. Nomor 2, haya, dirasa malu, minimal malu kepada Allah. Ya. Ora kok minimal, setidak-tidaknya ya malu kepada sesama, ya mentoke kudu karo Gusti Allah atau malu nih. Malu dalam arti yang positif, dalam arti yang benar. Karena kalau kita salah meletakkan malu, tentu juga nggak baik. Kita koni nyapa tukang gak tahu sebelum masjid. Wis aku deh. Ya ini salah ini. Jadi dalam arti malu ini malu pada Allah ketika kita melakukan salah. Nomor 3 syukur, nomor 4 sabar. Jadi tanda iman gue. Takwa, malu, syukur, sabar. Ya, mohon maaf. Demikian penyampaian pengajian yang singkat ini, semoga senantiasa dibarengi ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu